Assalamualaikum sahabat hikmah, siapa yang suka makan agar-agar? Ya, makanan ringan ini mudah dibuat dan bergizi. Agar-agar terbuat dari bahan alami yang baik untuk pencernaan. Kaya serat karena terbuat dari rumput laut yang mudah dicerna. Mulai dari orang dewasa sampai anak-anak banyak yang menyukainya. Dan siapa sangka, agar-agar sederhana ini ternyata menjadi sumber penghasilan bagi seorang tunanetra bernama Muhyiddin. Setiap pagi, Muhyiddin sudah berjibaku membuat agar-agar. Dengan bantuan sang adik, Nastia, yang juga terganggu penglihatannya. Sudah 22 tahun Muhyiddin menjadi tunanetra karena faktor keturunan. Masih kecil sih bisa lihat, bisa main bola, bisa ngejalang-layang. Pas agak besar itu seperti ada dua itu lihat orang teh pas nambah usia agak buram gitu. Dari kalau parahnya teh usia 27 ya, 27 udah pakai tongkat. Bahan-bahan untuk membuat agar-agar sederhana saja. Hanya perlu menyiapkan air, gula, dan bubuk agar-agar. Tuang bubuk agar-agar, masukkan juga gula pasir dan air. Jangan lupa pewarna kue yang tentu saja aman bagi kesehatan ya sahabat hikmah. Karena Muhyiddin juga selalu memikirkan keamanan agar-agar bagi para pelanggannya. Masya Allah. Aduk dan masak hingga matang kurang lebih selama 30 menit. Diamkan terlebih dahulu sampai agar-agarnya dingin. Lalu tuang bahan agar-agar ke dalam cetakan. Setelah itu siap dimasukkan ke dalam kulkas agar agar-agar menjadi kaku dan kenyal. Tak berapa lama agar-agar pun siap ditata. Setiap harinya Muhyiddin dan sang adik bisa membuat hingga 50-an cup agar-agar. Iya, sang adiklah yang membantu karena Muhyiddin sendiri buta total. Meski sang adik juga tak sempurna penglihatannya. Mang Dede kasihan kalau sendiri masak nggak bisa. Jadi saya yang bikin agar-agar, udah gitu dicetak dipakai itu. Kalau sama Mang Dede mah nggak bisa, nggak kelihatan Mang Dedenya gitu. Jadi ya saya yang membantunya gitu. Kalau nggak ada saya paling sama anak saya atau keponakan saya gitu. Beruntung, berkat kakak-kakaknya yang pernah bekerja menjadi TKW, Muhyiddin masih punya kulkas dan rumah yang cukup layak untuk ditempati. Ini tuh rumah dari ayah, tapi dibantu sama kakak. Kakak ke Arab itu kerja. Di keluarganya, mulai dari sang ibu, Muhyiddin dan adik-adiknya mengalami kebutaan. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Meski sudah berusaha berobat, kesembuhan tak kunjung datang. Pernah berobat ke rumah sakit Cianjur, RSUD, udah. Terakhir ke Cicendo, kata dokter Cicendo ini mah keturunan. Susah kalau udah operasi teh. Yang rusak, kata dokter Cicendo ini mah jadi urat saraf intinya teh sejak lahir juga putus. Dulu mah gini kan, seperti nyambung, nambah usia teh nambah regang. Sekarang parahnya gitu. Ya. Ini teh cuma cahaya aja, iya putih. Kalau siang langit masih kelihatan. Kalau malam paling lampu yang nyala, kalau langit mah nggak kelihatan kalau malam. Kalau siang paling ya langit kelihatannya teh, kalau malam mah lampu yang nyala gitu. Ya. Meski tunanetra, Muhyiddin tak patah semangat untuk terus berusaha. Ia tidak pernah iri melihat kondisi orang lain yang bisa melihat. Ia yakin Allah Maha Pemberi karunia bagi siapapun yang mau berusaha, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan kini saatnya Muhyiddin menjemput rezeki. Daerah Bojongherang, Cianjur, Jawa Barat inilah yang menjadi wilayah jualannya. Ia pun siap menghadapi tantangan jalan ke depan tanpa mata. Tapi ia yakin mata hatinya akan menuntun langkahnya menuju para pelanggan. Meski terlihat tanpa kesulitan, yang dilihat oleh Muhyiddin hanyalah gelap. Berbekal insting yang kuat dan daya ingat, ia tetap semangat berjualan. Beratnya pikulan tak ia pedulikan, karena ialah kini satu-satunya tulang punggung keluarga. Khawatir juga ya, khawatir, cemas, terus kasihan juga gitu. Tapi mau gimana lagi ya, soalnya Mang Dede itu tulang punggung keluarga gitu. Sedangkan saya juga udah berkeluarga, udah punya suami, belum bisa ngebantu gitu. Alhamdulillah, satu persatu pembeli mulai datang. Beberapa di antaranya adalah para pembeli yang memang sudah jadi langganan Muhyiddin. Pembeli juga bisa memakai topping tambahan seperti susu dan seres. Harganya murah, hanya Rp1.000 per cup. Ya, agar Mang Dede kan murah, enak. Ya cocok lah buat harga kita yang kecil-kecil. Itu tiap hari suka beli, sering beli. Malahan kalau beli juga sering dia tambahin. Kalau beli 5 dia kasih 2. Orangnya baik. Rasanya agarnya ya cukup enak ya kalau dibanding agar-agar yang lain. Soalnya dia bikin sendiri. Ya percayalah, orang dia dari keluarga pedagang ya. Agarnya enak lah, pakai susu, itu seres. Muhyiddin pun kembali melangkah menuju tempat berjualan yang lain. Alhamdulillah, agar-agarnya sudah ditunggu banyak pelanggan setia. Namun jalan berusaha tak selamanya lancar. Ada saja ujian yang kerap menghadang untuk menguji kesabaran. Apalagi kadang orang tak paham jika Muhyiddin adalah seorang penjual tunanetra. Hatinya terkadang pedih, namun ia harus yakin ujian adalah bagian dari kehidupan yang harus kuat ia jalani. Ujian demi ujian datang menghadang, namun Muhyiddin tetap sabar menghadapinya. Ia yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bagi setiap orang yang sabar, akan Allah berikan pahala yang tidak terbatas. Dan sesungguhnya, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Hanya kepada Allah lah Muhyiddin meminta dan mengharap. Karena Allah yang Maha Kuasa pasti akan melimpahkan kebaikan bagi setiap umatnya yang bertakwa. Tak lupa meski hidup kekurangan, Muhyiddin tetap menyisihkan sebagian keuntungannya untuk masjid. Masya Allah. Bersedekah memang tak harus menunggu ada kelebihan. Justru bersedekah di waktu sempit bernilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat disertai pelit, sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian,' dan harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari. Berjualan agar-agar saja tentu masih kurang untuk menafkahi hidup Muhyiddin dan sang ibu. Ia pun kerap mengisi waktunya dengan mengurut. Alhamdulillah, seorang pegawai dinas sosial pernah mengajarnya belajar mengurut.
hingga akhirnya ia pun memiliki keterampilan itu. Ya alhamdulillah baik, mendingan gitu. Ya seikhlasnya aja kalau bayar, seikhlasnya kita ngasih gitu. Ya Mang Dede juga nerima gitu. Ya enak banget. Sekarang kaki saya udah agak mendingan dari yang asalnya sakit. Penghasilan dari urut terbilang lumayan meski menguras tenaga. Muhyiddin bisa mengantongi 50 sampai 100 ribu rupiah yang bisa dia gunakan untuk membeli bahan-bahan berjualan agar-agar. Ia pun langsung belanja bahan-bahan itu di warung dekat rumahnya. Mulai dari membeli bubuk agar-agar, gula pasir, sampai pewarna makanan. Jika sudah selesai, ia pun lantas kembali ke rumah untuk mengolahnya menjadi agar-agar. Alhamdulillah, selalu saja ada orang baik yang mau membantu membeli dagangannya. Dalam sehari, Muhyiddin bisa memperoleh keuntungan Rp30.000 saja. Meski terlihat receh, ia yakin rezeki yang sedikit ini tetap akan lebih berkah daripada yang banyak, namun didapat dari cara yang tidak halal. Muhyiddin sangat yakin karena ia setia menjalani profesi ini selama 22 tahun. Masya Allah.